Dalam kitab berjudul Hal Hunalika Insan Qabla Adam alaihissalam, yang ditulis oleh Dr. Amin Riyad La'ribi, seorang sarjana teologis Islam dalam jurusan akidah dan ahli perbandingan agama, pada halaman 262 dalam kitab ini, dia menjelaskan, An-nadhariyatu at-tatawwuriyatu fi umumiha la tunaqidul Qur'an wa sunnah, wa innama tanaqidul riwayah al-Israiliyah واعتقاد الكنيسة لخلق آدم وحواء عليهما السلام بجعلهم آباء أول لكل البشر في كل زمان ومكان. Teori evolusi secara umum tidak bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah, melainkan bertentangan dengan riwayat-riwayat Israiliyat dan keyakinan gereja mengenai penciptaan Adam dan Hawa alaihissalam, yang menjadikan mereka sebagai nenek moyang pertama bagi seluruh manusia di setiap zaman dan tempat. Kenapa bisa begini? Karena dalam tradisi Israiliyat dan kekristenan, mereka menganggap Adam adalah manusia pertama dan bukan seorang nabi, sedangkan dalam Isyam Adam adalah manusia yang diciptakan dari tanah. Dan dia seorang nabi, artinya dia adalah manusia istimewa dalam penciptaan sebagai tanda mukjizatnya. Bukan berarti satu-satunya manusia diciptakan, karena Adam itu adalah nabi, dan setiap nabi adalah khalifah untuk yang lain. Adam pun juga seorang khalifah yang akan memimpin di bumi, sebagaimana tercatat dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 30. Wa idh qala rabbuka lil malaika inni ja'ilun fil ardi khalifan. Dan ingatlah, ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Artinya Adam secara teks tidak menunjukkan bahwa dia adalah manusia pertama, melainkan seorang yang diciptakan dengan khusus, yang disebut mukjizat, untuk memimpin manusia di bumi, termasuk manusia lainnya yang sudah ada melalui proses evolusi. Kekhususan Adam ini adalah bagian dari misi kenabian, dan dari sinilah silsilah nabi berasal. Dan setiap nabi adalah pemimpin untuk manusia lainnya, sebagai tujuan agar tidak kehilangan spiritual terhadap Tuhan Sang Pencipta. Itulah tugas nabi, bukan sebagai ahli sains tapi sebagai pemimpin agar manusia tidak jauh akan penciptanya. Karena Al-Quran tidak menyebutkan secara eksplisit bahwa Adam adalah satu-satunya manusia awal, maka tafsir bahwa Adam bukanlah manusia awal, itu juga bisa diterima secara akli dan tidak bertentangan dengan Al-Quran. Yang salah adalah memaksakan bahwa tafsir adalah kebenaran pasti dan menolak sains, salah satunya evolusi, hanya karena tafsir kuno yang sudah tidak relevan dengan perkembangan zaman. Padahal kedua keilmuan ini memiliki metode yang berbeda. Sains itu berdasarkan penelitian, eksperimen dan pengukuran, sedangkan tafsir berdasarkan teks, rasio dan penalaran. Maka mencampur adukan keduanya dalam satu keilmuan akan menghasilkan kekeliruan kesimpulan. Oleh karena itu, pentingnya memisahkan keduanya dengan tujuan menerima kebenaran dengan cara yang etis itu lebih baik daripada memaksakan satu kehendak hanya untuk justifikasi yang pasti akan berujung cocok logi. Seperti memaksakan teori Big Bang bahwa sudah ada dalam Al-Quran sebuah justifikasi yang berujung cocok logi, padahal keduanya metodenya berbeda secara keilmuan. Yang jadi masalah adalah, jika suatu saat teori Big Bang sudah tidak relevan lagi dan telah digantikan oleh teori baru alam semesta sesuai penelitian dan penemuan terbaru, apakah akan dijustifikasi lagi? Dan statement Big Bang ada dalam Quran itu nasibnya bagaimana? Jadi intinya, Al-Quran itu bukan kitab sains. Al-Quran itu kan Al-Huda, atau petunjuk bagi orang beriman dan bertakwa, dan kitab itu berbicara mengenai dirinya yang menciptakan alam semesta dengan kehendaknya, apapun teori penemuannya. Kalimat-kalimat penciptaan dalam Al-Quran itu bukan berarti berbicara mengenai sains, tapi berbicara tentang pengagungan dirinya. Saking agungnya dirinya sebagai pencipta, maka dialah yang maha kuasa yang patut disembah. Jadi Al-Quran tidak berbicara tentang sains, tapi dalam Al-Quran atas keagungan dirinya, seseorang bisa terinspirasi untuk meneliti dan mendalami isi dunia, seperti Ibnu Al-Haytham, Al-Biruni, dan peneliti Islam lainnya, untuk mengembangkan keilmuan di dunia, agar bisa dimanfaatkan orang banyak kala itu, yang tidak perlu dicocok-cocokkan apa yang ada dalam Al-Quran.